malam ini Forum Indonesia menyambung tadi pernyataan dari Mas Hanta. Banyak kemudian hak angket yang layu sebelum berkembang. Silakan Bapak Anda berikan argumentasi Anda. Menurut Anda ini akan layu sebelum berkembang atau akan maju terus? Mas Abadiman. Jadi begini ya, hak angket ini membantu Jokowi untuk menjadikan Indonesia hebat, untuk Indonesia bangkit dan kuat. Kenapa? Agar melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik. Clean government, good governance. Nah, oleh sebab itu bagaimana bisa mensejahterakan rakyat kalau stabilitas ekonomi ditopang dengan stabilitas politik yang harus mapan dan bagus. Indonesia stabilitas politiknya digoyang oleh Yasona Lawli. Nah, oleh sebab itu ini harus hak angket karena melanggar undang-undang. Undang-undang partai politik, undang-undang KUHP, dan juga Undang-Undang Dasar 45. Anda yakin dengan komposisi kekuatan saat ini bahwa ini akan maju? Kenapa? Anda yakin dengan kekuatan politik di DPR saat ini bahwa hak angket ini akan lanjut? Karena saya yakin semua pihak juga ingin membuktikan bahwa Yasona Lawli salah atau tidak. Oke, itu mudah-mudahan nanti menterinya diganti oleh PDI Perjuangan. Itu pesan ini. Sekali kita juga terhormat buat Yasona Lawli nanti kalau hak angket ini terjadi untuk membuktikan dia benar atau salahnya. Ya kan, jangan takutlah. Di publik juga akan menanti, dari daerah-daerah akan menanti apa yang terjadi sebenarnya, apa yang melatar belakangi 1 jam dia baru dilantik menjadi Menkumham, dia langsung membuat keputusan politik yang tidak pernah terjadi. Lah harus menunggu berapa lama? 1 jam kan? 1 jam. 1 jam atau 10 hari dia kan Menkumham. Sangat luar biasa, padahal P3 itu sudah ada keputusan mahkamah partainya. Ketika Randy Golkar juga mahkamah kata dalam tanda kutip juga tidak ada keputusan apa-apa. Jadi Anda yakin ini juga akan maju? Iya, kita lihat latar belakang kenapa Yasona begitu kuatnya untuk mengesahkan P3 Persinya Romi, juga kenapa begitu kuatnya mengesahkan P3 Persinya Agung Laksono. Ini kita akan gali nanti, kita akan selidiki nanti dalam hak angket. Kalau dia benar, saya kira dia layak kita calonkan jadi presiden. Benar, kalau dia layak. Kalau dia benar. Kalau kami meyakinkan dia kan salah nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tendang. Siapa tahu dia besok dipecat oleh Pak Jokowi. Nggak tahu kita nih besok. Oke, baik. Mas Arief, silakan tanggapan Anda. Ya, saya kira saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional, ya, tanpa ada kegaduhan politik apapun. Nah, soal angket, soal yang biasa saja. Berkali-kali setiap periodisasi DPR hak itu digunakan, ya. Pada masa pemerintahan SBY kita juga gunakan dan biasa-biasa saja. Tapi maksud saya adalah hak angket itu gunakanlah untuk urusan yang benar, kepentingan rakyat secara langsung, menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan untuk ngurus konflik para elit, begitu. Ini yang paling penting lah. Kalau kemudian hak yang sebenarnya sangat luar biasa, sakral itu digunakan hanya untuk mengurusi urusan konflik elit yang berakibat terpecahnya satu partai politik atau konfliknya tidak bisa diselesaikan, saya kira ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat, untuk bangsa kita. Nah, itulah sebabnya saya sekali lagi mendorong, silakan diteruskan angket, ya. Tetapi himbauan kami adalah, maka kami berkomunikasi dengan seluruh fraksi agar itu digunakan tepat, ya, pada porsinya, tidak menimbulkan gaduhan politik. Masih banyak urusan-urusan yang jauh lebih penting. Dan harus diingat, Yasona Lawli bukan seorang pribadi. Beliau adalah menteri, ya, dengan kewenangan atributifnya yang diperintahkan oleh undang-undang untuk menjalankan melaksanakan undang-undang. Tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar itulah maka Yasona Lawli mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Mano, silakan. Saya pendek saja. Memang bangsa ini harus diajari berbudaya, bisa mengakui kelebihan orang lain, bisa mengakui kekalahan. Kalaulah Bapak tadi mengatakan dari persepsi dia, silakan aja. Tapi saya, Leo Nababan, DPP Golkar, memastikan tidak akan ada angket untuk Lawli. Kalau hanya ini tetek begini saja. Ini akan karam. Tidak ada ini, nggak ada ini. Ini suka-suka orang ini aja. Kalkulasi politik. Nah, mari kita buktikan Purwo dadi kotane, sing dadi nyatane, tidak ada angket oras. Silakan, sebenarnya hak angket itu selalu ditujukan kepada presiden, ya, karena kita sistem presidensil, dan eksekutif dan legislatif itu tidak melebur. Mestinya agak terbiasa saya mendengar ketika hak angket ditujukan kepada menteri. Itu ada satu sisi yang menjadi catatan menurut saya. Tapi akar dari itu saya ingin saya katakan, tadi kan soal Golkar. Mengapa P3 tidak sekeramai ini? Karena Golkar itu menentukan peta kompetisi di DPR, 91 kursi itu. Dan Golkar itu kenapa di 98 ya, 99 Pak Edi Sudrajat setelah kalah dari Pak Akbar Tanjung lalu membuat PKP.
partai baru. Di 2004, meskipun Pak Akbar Tanjung kalah dengan Akbar Tanjung tidak membuat partai baru, tapi yang kalah di konvensi Golkar, Gerindra dibuat oleh Pak Prabowo, Wiranto membuat partai Hanura. Selesai. Kemudian di 2009 itu pertarungan voting juga. Voting yang ketiga di Munasnya itu Pak Surya Paloh kalah voting tetapi membuat Nasdem. Bedanya apa di 2014? Tidak voting. Itu catatan Golkar, membedakan Golkar di reformasi dengan sebelumnya. Itu pangkal mula menurut saya konflik Golkar itu tidak selesai. Berbeda, ada partai genealogi. Ya, enggak, yang pertama maksud saya. Itu yang membuat pertama. Yang kedua, mengapa sangat ramai itu adalah karena political blocknya ini kuat sekali kan. Nah, dua blok politik, jadi tidak ada faktor Golkar, tadi ada faktor KIH, ada faktor KMP, dan ada dinamika seorang presiden, saya ingin bercatatan sedikit saja, bukan veto player di partai. Itu menjadi faktor penting juga. Dan berapa besar saya presiden membaca sejarah politik kita, dulu ada Bung Karno, segitiga kekuasaan, kemudian ada Angkatan Darat dan ada PKI. Kekuatan politik pada hari itu. Hari ini ada 3 kalau gitu, ada lembaga presidenan, ada KIH dan ada KMP. Kalau dari segi politik seorang presiden sebenarnya dibutuhkan bukan KIH yang kuat dan KMP yang juga tidak kuat untuk mengimbangi agar tidak ada yang dominan. Presiden tetap dominan untuk menentukan kekuasaan. Kalau salah satu kuat itu merugikan presiden. KIH sekalipun kalau kuat itu merugikan presiden. Kecuali presidennya seperti Pak SBY yang dulu. Nah, faktor ini menurut saya membuat semakin kencang dinamika itu. Variabelnya banyak, tidak hanya variabel angket di antara dinamika itu, tapi internal KIH dan sebagainya. Mudah-mudahan ujung angket untuk rakyat yang dimenangkan. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas statement Anda. Kita akan lihat bagaimana nasib dari hak angket yang kini tengah diajukan. Bisa jadi garam atau justru langsung ke tujuan? Mungkinkah? Kita akan kembali menyaksikan pertarungan dua kekuatan di Senayan. Namun jangan lupa, masih banyak tugas yang perlu diemban. Wahai anggota Dewan, ingat, rakyat yang tengah menanti kesejahteraan. Saya Afir Malik undur diri, salam for Indonesia. Selamat malam.